Salam Rahayu, sedulur kabeh. Sebelum kita masuk ke pembahasan rahasia besar weton pahing yang jarang dibuka ke publik, saya ingin mengingatkan Anda semua. Silakan tekan tombol like terlebih dahulu, agar energi kebaikan dan rezeki dalam video ini mengalir lebih lancar. Jangan lupa share video ini ke keluarga, sahabat, dan sesama pemilik weton pahing, karena bisa jadi satu share dari Anda adalah jalan perubahan nasib orang lain. Dan pastikan juga Anda subscribe channel ini, karena di sini kita akan terus membahas primbon Jawa, weton, aura rezeki, dan rahasia hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Baik, tenangkan pikiran, buka hati, dan mari kita mulai. Karena bisa jadi, apa yang akan Anda dengar malam ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini Anda pendam. Dalam lembaran primbon Jawa kuno yang jarang dibuka sembarang orang, weton pahing ditandai sebagai weton berenergi panas, tajam, dan penuh tekanan gaib. Sejak seseorang dilahirkan di hari pahing, semesta sejatinya telah menanamkan titik aura rezeki tersembunyi di dalam tubuh dan jiwanya. Namun aura ini tidak langsung bersinar. Ia disegel oleh waktu, ujian, dan penderitaan hidup. Leluhur Jawa menyebut pahing sebagai weton, sing dipendem bandahe. Kekayaannya dipendam terlebih dahulu. Maka jangan heran bila banyak orang pahing menjalani hidup yang terasa berat sejak kecil. Rezeki seolah selalu cukup, tapi jarang berlebih. Usaha sering tertahan di tengah jalan. Bahkan tak jarang, orang pahing justru menjadi sandaran orang lain, sementara dirinya sendiri menahan lapar dan kecewa. Namun disitulah rahasianya. Primbon menegaskan, pahing tidak diciptakan untuk kaya cepat, tapi untuk kaya besar. Weton pahing berada di bawah pengaruh lintang api dan unsur surya, lambang kekuatan batin, daya tahan ekstrim, serta magnet kekayaan tingkat tinggi. Aura ini tidak menarik rezeki receh, melainkan rezeki besar yang datang setelah matang secara mental dan spiritual. Orang pahing sering merasa hidupnya tidak adil. Mereka bekerja keras, tapi hasilnya seperti diambil orang lain. Mereka jujur, tapi justru dimanfaatkan. Dalam pandangan primbon, semua itu bukan kesialan, melainkan proses penguatan aura rezeki. Semakin sering pahing dikhianati, semakin tebal lapisan energi kekayaannya. Uniknya, aura pahing bersifat diam tapi menghimpun. Ia menyerap energi dari setiap keringat, air mata, dan doa yang tertahan. Tidak meledak di awal, tapi menumpuk perlahan. Maka ketika waktunya tiba, ledakan rezekinya sering mengejutkan banyak orang. Leluhur mengatakan, jika aura pahing mulai terbuka, maka uang datang dari arah tak terduga. Orang yang dulu meremehkan justru mendekat. Kesempatan besar muncul tiba-tiba. Nama baik terangkat tanpa diminta. Inilah alasan mengapa banyak orang pahing mendadak berubah nasib dalam satu fase hidup. Dari yang awalnya dipandang biasa, tiba-tiba menjadi sosok berpengaruh, mapan, bahkan berlimpah harta. Namun ingat, tidak semua pahing menyadari kekuatan ini. Banyak yang gagal di tengah jalan karena putus asa, iri hati, atau kehilangan kesabaran. Padahal, primbon menegaskan satu kalimat penting. Sing kuat nandang sangsara, kui sing kuat nyimpen bandha. Barang siapa kuat menanggung penderitaan, dialah yang kuat menyimpan kekayaan. Bab ini adalah pintu pembuka. Sebab setelah rahasia ini Anda pahami, Anda akan mulai mengerti mengapa hidup pahing terasa berat. Karena semesta sedang menyiapkan Anda untuk tajir melintir. Dalam primbon Jawa tingkat tinggi, weton pahing dikenal memiliki sesuatu yang sangat jarang dimiliki manusia biasa, yaitu titik aura rezeki. Titik ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan pusat energi gaib yang berfungsi sebagai penarik kekayaan alami. Leluhur menyebutnya sebagai pamoring lakuning bandha, titik pertemuan antara usaha manusia, restu leluhur, dan kehendak semesta. Titik aura rezeki pahing terletak secara metafisik di dada bagian tengah dan telapak tangan. Itulah sebabnya orang pahing sering, tidak sengaja, memegang peluang emas,
atau berada di tempat yang tepat pada waktu yang tidak direncanakan. Banyak rezeki mereka datang bukan karena dicari mati-matian, tetapi seolah mendatangi sendiri. Namun aura ini bersifat tidur. Ia tidak aktif sejak lahir. Aura tersebut baru mulai terbangun ketika orang Pahing mengalami tekanan hidup, kekecewaan, dan kesabaran yang diuji berulang kali. Setiap rasa sakit, menurut Primbon, justru menjadi bahan bakar pembentuk kekayaan. Uniknya, aura Pahing tidak menarik rezeki kecil. Ia selektif. Maka jangan heran jika orang Pahing jarang dapat rezeki instan. Sulit kaya mendadak di usia muda. Tapi ketika dapat peluang, nilainya besar dan berjangka panjang. Aura ini juga membuat Pahing memiliki insting uang yang tajam. Mereka bisa merasakan mana jalan yang berisi dan mana yang kosong, meskipun secara logika terlihat sama. Banyak Pahing sukses bukan karena sekolah tinggi, tapi karena rasa batin yang tidak bisa dijelaskan. Primbon juga menyebutkan fenomena unik. Orang Pahing sering menjadi magnet rezeki bagi orang lain. Mereka sering membantu orang, lalu orang itu sukses. Mereka memberi ide, lalu ide itu berkembang besar. Namun suatu saat, semua kebaikan itu kembali berlipat kepada pemilik weton Pahing. Rezeki mereka tidak instan, tapi berbalik arah seperti ombak besar. Jika titik aura rezeki ini mulai terbuka, tandanya antara lain. Sering mimpi melihat cahaya, api, atau emas. Tiba-tiba banyak orang butuh bantuan atau saran. Rezeki datang lewat relasi, bukan kerja kasar. Uang mudah masuk tapi juga diuji cara mengelolanya. Di fase ini, Primbon menekankan satu hal penting. Keserakahan adalah musuh utama aura Pahing. Semakin orang Pahing memaksakan ambisi, semakin aura itu melemah. Sebaliknya, ketika mereka tenang, ikhlas, dan fokus pada proses, rezeki besar justru semakin dekat. Leluhur Jawa bahkan mengatakan, Pahing yang auranya aktif bisa mengubah garis nasib satu keluarga. Bukan hanya dirinya yang naik derajat, tapi juga orang tua, pasangan, dan keturunannya. Inilah weton yang disebut sebagai pembawa perubahan nasib turun-temurun. Namun semua ini hanya terjadi jika pemilik weton Pahing sadar bahwa kekayaannya bukan sekadar harta, melainkan amanah energi besar dari semesta. Dalam Primbon Jawa kuno, weton Pahing memiliki garis hidup yang tidak biasa. Jika weton lain menikmati hasil sejak muda, maka Pahing justru berjalan di jalur terjal terlebih dahulu. Leluhur menyebut jalur ini sebagai lakuning urip mundur maju, hidup yang tampak mundur sebelum akhirnya melesat jauh ke depan. Sejak usia muda, orang Pahing sering merasakan hidup yang terasa berat tanpa alasan jelas. Mereka bekerja lebih keras dibandingkan orang lain, namun hasilnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rezeki datang, tapi cepat habis. Peluang muncul, tapi selalu gagal di detik terakhir. Dalam pandangan Primbon, ini bukan kegagalan, melainkan penyaringan batin. Pahing adalah weton yang dilatih untuk kuat dalam kondisi sempit. Semesta seolah sengaja menempatkan mereka dalam fase kekurangan agar mental dan jiwanya matang. Sebab jika Pahing diberi kekayaan sejak awal, dikhawatirkan auranya justru pecah dan tak mampu menahan energi besar di masa depan. Banyak orang Pahing melewati fase hidup pas-pasan meski kerja keras. Usaha jatuh berkali-kali. Dikhianati rekan atau keluarga sendiri. Merasa sendirian dalam perjuangan. Namun Primbon menegaskan satu hal penting. Setiap penderitaan Pahing adalah tabungan kekayaan. Semakin lama mereka bertahan, semakin besar bunga rezeki yang akan cair. Inilah sebabnya banyak Pahing yang terlihat biasa-biasa saja di usia 20-an, tapi mulai berubah drastis ketika memasuki usia matang. Menurut hitungan Primbon, titik balik besar Pahing biasanya muncul pada fase usia 33 tahun, pintu kesadaran. 36 tahun, pintu rezeki terbuka. 40 tahun ke atas, fase panen besar. Di usia-usia inilah,
Semesta mulai membalik nasib mereka secara perlahan namun pasti. Rezeki tidak lagi datang satu pintu, melainkan berlapis dan berantai. Usaha yang dulu gagal, tiba-tiba menemukan pasar. Relasi lama berubah menjadi pintu peluang. Bahkan musuh lama bisa menjadi jalan rezeki tanpa disangka. Yang paling mencolok, perubahan ini sering terjadi tanpa pamer dan tanpa ribut. Orang Pahing jarang menyadari bahwa dirinya sedang naik kelas. Namun lingkungan sekitarnya merasakan perubahan besar. Cara bicara lebih tenang, keputusan lebih tepat, dan keberuntungan seolah selalu menyertai langkahnya. Primbon menyebut fase ini sebagai Waktune Banda Bali, waktu di mana kekayaan yang dulu tertahan mulai kembali kepada pemiliknya. Semua air mata, kesabaran, dan doa yang pernah dipendam kini berubah menjadi rezeki yang menetap, bukan sekadar lewat. Namun ada peringatan keras. Jika Pahing menyerah di fase miskin, maka ia akan mengulang siklus itu kembali. Jika Pahing tetap bertahan, maka kaya bukan lagi pilihan, melainkan takdir. Bab ini menjadi bukti bahwa hidup Pahing bukanlah sial, tapi ditunda demi hasil yang jauh lebih besar. Tidak semua orang yang lahir di weton Pahing otomatis ditakdirkan menjadi kaya raya. Dalam primbon Jawa, hanya Pahing tertentu yang benar-benar memiliki garis rezeki besar dan menetap. Leluhur menegaskan bahwa kekayaan Pahing bukan ditentukan oleh kecerdasan semata, melainkan oleh sifat batin yang selaras dengan energi semesta. Ciri pertama Pahing calon tajir melintir adalah diam tapi bekerja. Orang Pahing sejati jarang membicarakan rencana besarnya. Mereka lebih suka menyimpan niat di dalam dada dan membiarkan hasil yang berbicara. Dalam primbon disebutkan, energi Pahing akan melemah jika terlalu banyak diumbar lewat kata-kata. Ciri kedua adalah kuat menahan luka batin. Pahing yang ditakdirkan kaya biasanya pernah disakiti orang terdekat, dihianati rekan, diremehkan keluarga, atau ditinggalkan saat susah. Namun mereka tidak larut dalam dendam. Justru dari luka inilah aura kekayaannya mengeras dan matang. Ciri ketiga, tidak mudah iri melihat kesuksesan orang lain. Orang Pahing sejati memiliki keyakinan batin bahwa waktunya akan datang. Mereka mungkin merasa perih, tapi tidak membenci. Primbon menyebut sikap ini sebagai ati legawa, hati yang lapang, syarat mutlak agar rezeki besar mau mendekat. Ciri keempat adalah empati tinggi terhadap orang kecil. Anehnya, Pahing yang ditakdirkan kaya sering justru paling peduli pada orang susah. Mereka tidak tega melihat penderitaan, meski dirinya sendiri sedang kekurangan. Energi inilah yang membuat leluhur dan semesta ikut campur dalam hidupnya. Ciri kelima, rezeki datang lewat orang lain. Orang Pahing jarang kaya sendirian. Mereka sering mendapat peluang dari relasi lama, orang yang pernah ditolong, bahkan dari orang yang dulu meremehkannya. Inilah yang disebut primbon sebagai balik arah nasib. Ciri keenam yang paling kuat, tidak suka pamer saat mulai berhasil. Banyak Pahing gagal mempertahankan rezekinya karena tergoda memamerkan hasil. Pahing sejati justru semakin rendah hati saat uang mulai datang. Dalam primbon dikatakan, semakin Pahing merunduk, semakin deras rezeki mengalir. Jika keenam ciri ini ada dalam diri seseorang, maka besar kemungkinan ia adalah Pahing pilihan semesta. Mereka biasanya dijaga leluhur, dijauhkan dari celaka besar, dan selalu diberi jalan keluar di saat genting. Primbon menutup bab ini dengan satu kalimat sakral. Sing andhap asor, bakal munggah derajate. Barang siapa rendah hati, derajatnya akan diangkat tinggi. Bab ini menjadi cermin. Jika Anda weton Pahing dan merasa ciri-ciri ini ada dalam diri Anda, maka bersiaplah. Sebab bukan tidak mungkin, takdir kaya besar sedang mendekat tanpa suara. Dalam primbon Jawa kuno, weton Pahing dikenal sebagai weton berenergi besar namun sangat sensitif. Jika dijaga, ia mampu mengangkat derajat hidup hingga tajir melintir. Namun jika dilanggar pantangannya, aura rezeki Pahing bisa melemah, terkunci, bahkan tertutup bertahun-tahun tanpa disadari. Leluhur mewanti-wanti,
Banyak orang Pahing gagal bukan karena kurang usaha, melainkan karena salah sikap saat rezeki mulai mendekat. Pantangan pertama dan paling berbahaya adalah sombong setelah berhasil. Begitu orang Pahing mulai merasa, aku bisa sendiri. Saat itulah energi semesta mundur perlahan. Primbon menyebut kesombongan sebagai retakan aura, celah halus tempat rezeki bocor tanpa terasa. Pantangan kedua adalah menghina atau meremehkan orang susah. Aura Pahing sangat dekat dengan penderitaan. Jika ia lupa daratan dan menertawakan kesusahan orang lain, maka leluhur akan menarik kembali perlindungan gaibnya. Banyak Pahing yang tadinya lancar, mendadak jatuh hanya karena ucapan yang merendahkan. Pantangan ketiga, mengingkari janji, sekecil apapun. Dalam Primbon, janji adalah ikatan energi. Sekali dilanggar, titik aura rezeki di telapak tangan Pahing bisa melemah. Rezeki tetap datang, tapi tidak mau menetap. Uang masuk, lalu keluar lebih cepat dari dugaan. Pantangan keempat adalah terlalu pelit pada keluarga dan orang tua. Leluhur menyebut ini sebagai dosa batin. Pahing yang kikir pada darah dagingnya sendiri akan mengalami rezeki yang seret, meski usahanya terlihat besar. Harta ada, tapi terasa berat dan tidak membawa ketenangan. Pantangan kelima yang jarang disadari adalah menyakiti orang yang tulus kepadanya. Banyak Pahing diuji oleh orang-orang baik yang datang di awal hidupnya. Jika orang-orang ini dikhianati, maka aura Pahing akan kehilangan penopang spiritual terkuatnya. Primbon menegaskan, aura rezeki Pahing bukan hanya soal uang, tapi soal kelurusan hati. Sekali hati melenceng, semesta tidak menghukum secara keras, namun pelan dan lama. Rezeki terasa ada, tapi selalu kurang. Hidup tampak berjalan, tapi tanpa lonjakan. Namun kabar baiknya, aura Pahing masih bisa dipulihkan jika kesalahan disadari lebih awal. Kuncinya adalah rendah hati kembali, meminta maaf dengan tulus, menepati janji sekecil apapun, berbagi meski sedang sempit. Leluhur Jawa berkata, bandha iku manut lakuning ati. Kekayaan mengikuti perilaku hati. Bab ini adalah peringatan keras. Sebab bagi weton Pahing, salah satu sikap bisa menentukan nasib bertahun-tahun ke depan. Dalam Primbon Jawa tingkat tinggi, disebutkan bahwa aura rezeki weton Pahing tidak akan aktif sepenuhnya tanpa kesadaran batin. Banyak Pahing hidup biasa-biasa saja bukan karena tidak ditakdirkan kaya, melainkan karena belum membuka kunci terakhir yang disebut leluhur sebagai wektune embuka segel bandha, waktu membuka segel kekayaan. Kunci pertama adalah sabar di fase paling gelap. Primbon menegaskan, ujian terberat Pahing selalu datang tepat sebelum rezeki besar turun. Saat hidup terasa mentok, usaha buntu, dan hati hampir menyerah, justru disitulah aura Pahing sedang menguat paling cepat. Jika mampu bertahan tanpa menyalahkan siapapun, maka segel pertama akan terbuka. Kunci kedua adalah berani mengambil peluang saat batin ragu. Orang Pahing sering diberi kesempatan besar dengan bentuk yang tidak meyakinkan. Bukan peluang yang terlihat indah, melainkan peluang yang terasa aneh tapi memanggil. Primbon menyebut ini sebagai tanda alam. Jika diikuti dengan niat lurus, jalan rezeki akan terbuka lebar. Kunci ketiga adalah ikhlas berbagi saat diri sendiri sempit. Ini adalah kunci terberat sekaligus paling sakral. Leluhur mengatakan, satu sedekah kecil dari Pahing di saat sulit nilainya lebih berat daripada sedekah besar orang lain saat berlimpah. Di momen inilah aura rezeki Pahing menyala terang dan mulai menetap. Saat ketiga kunci ini dijalankan, tanda-tanda aktivasi aura akan muncul perlahan. Hati terasa lebih tenang meski masalah ada. Keputusan terasa lebih tepat tanpa banyak berpikir. Rezeki datang lebih sering lewat relasi. Uang tidak hanya masuk, tapi juga bertahan. Primbon menyebut fase ini sebagai lakuning banda mapan, kekayaan yang tidak lagi mengalir liar, tetapi menetap dan tumbuh. Di fase ini, Pahing tidak hanya mengejar uang, namun uang yang mengejar Pahing. Yang paling menarik, ketika aura ini aktif penuh,
hidup Pahing mulai berubah tanpa disadari. Cara bicara lebih berwibawa, keberadaan lebih dihormati, dan namanya sering disebut dalam hal-hal baik. Bahkan orang yang dulu meremehkan, kini datang dengan sikap berbeda. Namun leluhur memberi satu pesan terakhir. Jangan pernah mengkhianati proses yang telah membesarkanmu. Pahing yang lupa diri setelah aura aktif akan kehilangan semuanya lebih cepat dari saat mendapatkannya. Sebaliknya, Pahing yang tetap rendah hati akan menikmati rezeki yang naik perlahan tapi bertahan lama hingga tua. Primbon menutup dengan kalimat pamungkas. Nalika wektu wis mbuka lawang, aja mlayu. Mlaku alon, nanging tekan. Ketika waktu sudah membuka pintu, jangan berlari. Berjalanlah pelan. Tapi pasti sampai. Bab ini adalah akhir sekaligus awal. Jika Anda weton Pahing dan sampai di titik ini, maka satu hal perlu Anda ingat. Tajir melintir bukan soal cepat, tapi soal siap. Weton Pahing bukan weton instan. Tapi sekali waktunya tiba, tajir melintir bukan sekadar mimpi, melainkan takdir. Jika Anda weton Pahing, tuliskan di kolom komentar. Pahing aktif. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena satu tombol kecil dari Anda bisa membuka rezeki besar untuk kita semua.